Oke, silakan Bu Ares. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Untuk mengawali kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan doa dulu ya. Sekarang tanggal 4, maka yang memimpin doa di barisan tempat duduk nomor 4. Siapa ya? Ardina. Ya Ardina, temannya dipimpin doa, dilanjutkan untuk dipandu lagu Garuda Pancasila ya. Silakan Ardina. Iya Bu Guru, ayo teman-teman sebelum kita belajar, kita berdoa dulu ya, sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Ayo sekarang teman-teman kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama ya. 1, 2, 3. Garuda untukmu. Baik, terima kasih. Nah, anak-anak, semoga hari ini semangat kalian bisa terbang tinggi seperti burung Garuda, bisa meraih cita-cita tinggi langit ya anak-anak. Nah, Bu Guru mau ngecek kehadiran kalian dulu ya. Kira-kira ada bangku yang kosong tidak? Wah, semuanya terisi. Berarti kalian semua masuk hari ini. Baik, seperti biasa, sebelum kita mulai ke materi, kita membaca satu buku dulu ya. Cukup 5 menit. Silahkan anak-anak mengambil satu buku di pojok baca. Siap, Bu. Siap, Bu. Baik, Bu. Oke, jika sudah selesai, dikembalikan ke tempatnya semula ya anak-anak. Oke, sudah semua? Sudah, Bu. Sekarang semuanya perhatikan Bu Guru. Bu Guru membawa sesuatu hari ini. Ini dia. Ini apa ya? Ini adalah selai. Iya, selai. Ares tuh suka sekali selai ini anak-anak. Tapi ternyata setelah Bu Guru baca, ternyata selai ini itu berasal dari luar negeri. Jauh loh, dia dari Beijing. Beijing tuh di mana? Cina, Bu. Nah, ada tidak di sini yang punya pengalaman seperti Bu Guru? Membeli makanan atau minuman dari luar negeri, produk dari luar negeri, coba. Ada, Bu Guru, saya pernah beli mie ramen. Saya pernah beli mie ramen, Bu Guru. Oh, mie ramen. Dari mana tulisannya? Dari Korea. Oh, jauh. Dari Jepang. Ada lagi? Siapa yang punya pengalaman lainnya? Oh, saya, Bu. Oh, Haidar. Haidar apa pengalamannya? Yo, saya beli kurma, Bu, dari negeri Arab, Bu. Betul, karena kurma itu tidak bisa tumbuh dengan baik di Indonesia ya, jadi harus diimpor jauh-jauh. Iya, rasanya gimana? Enak. Wah, manis, Bu. Kayak Manis, gula, Bu. Bagi-bagi Bu Guru. Oke. Nah, anak-anak, bagaimana barang-barang dari luar negeri itu bisa masuk ke Indonesia? Itu akibat adanya kerjasama di bidang ekonomi. Ada keuntungan tidak ya kira-kira barang-barang? Pasti ada, Bu. Pasti ada. Apa keuntungannya? Ada, Bu. Ya teman-teman. Kita nggak perlu jauh-jauh luar negeri. Oh iya. Kita nggak perlu ke Arab atau ke Saudi, nggak perlu ke Jepang ya. Makanannya bisa. Ya, nggak perlu keliling dunia, Bu. Indonesia pintar anak-anak. Nah, anak-anak, nanti Bu Guru akan mengajak kalian berpetualang ke negara-negara ASEAN. Oh, kemarin kan kita sudah belajar ya, negara ASEAN itu apa saja, anggotanya siapa saja. Hari ini kita berpetualang nih ke negara-negara di ASEAN. Tapi sebelumnya, anak-anak mempersiapkan diri dulu yuk. Siapkan langkah kakimu yang kuat untuk berpetualang. Ikuti Bu Guru ya. Oke. Siap? Siap. Oke. Ikuti langkah kaki Bu Guru. Kita sudah sampai di sebuah tempat. Tapi di mana ini ya? Sebentar, Bu Guru cari di internet ya. Ini di mana? Tapi nyasar Bu Guru. Sebentar. Nah, ini dia anak-anak.
Kita di sini itu karena suatu tujuan kita mau belajar. Yang pertama, kita ke sini akan mengetahui tentang kerjasama ekonomi di ASEAN. Lalu yang kedua, mengetahui tentang teks formulir. Rinciannya anak-anak bisa baca ya. Jadi tadi yang Bu Guru cari di internet seperti itu. Nah, selanjutnya Bu Guru mengingatkan kembali. Kemarin kita sudah belajar materi ASEAN. Ada negara-negara pendirinya, lalu ada dasarnya kenapa ASEAN itu didirikan. Masih ingat ya anak-anak? Sekarang kita berpetualang di tempat yang sudah kita tuju nih. Kira-kira mana ya? Penasaran tidak? Ya penasaran Bu. Iya, Bu. Penasaran Bu. Kita nikmati petualangannya. Oke. Ini dia anak-anak. It's a scenic train ride from Jakarta or a short flight from Bali or Singapore. The home of sultans, artists, and the devout since the 8th century. Culture and education. You could be in just about any Javanese city. Oh, the ceremony has long-term temples in Lano, whose Wah, ternyata kita sampai mana tadi jalan-jalannya? Jogja. Saya pernah ke sana, Bu. Ya Bu. Iya, sudah puas belum jalan-jalan? Kalau belum, besok dilanjut sendiri minta ayah ibunya diantar ya. Ya, Bu. Tadi itu videonya dalam bahasa apa ya? Bahasa Inggris. Kenapa videonya dibuat dalam bahasa Inggris? Tidak Supaya orang luar negeri bisa tahu, Bu. Menarik wisatawan. Betul, karena bahasa Inggris itu bahasa internasional. Lalu kenapa videonya kok diposting di YouTube anak-anak? Biar bisa dilihat Supaya siapa dikenal saja Bu, seluruh orang dan banyak dunia. yang bisa datang ke Jogja. Jadi Agar banyak orang yang akan datang ke Jogja karena tahu video dari YouTube tadi. Oke anak-anak, itu tadi adalah salah satu bentuk kerjasama ekonomi di bidang pariwisata untuk meningkatkan pariwisata. Nah, kalau ada video dari YouTube seperti itu, nanti negara-negara lain bisa mengedukasi seperti kalian, diajarkan di bidang di sekolah-sekolah, ditunjukkan oh ini di Indonesia ada tempat wisata, ada Yogyakarta dan tempat-tempat lainnya seperti itu. Lanjut, karena kita sudah berpetualang, sekarang saatnya kita kok hilang sebentar anak-anak. Sekarang Bu Guru akan mengajak kalian untuk ada suara ayam anak-anak. Nah, ini manfaat kerjasama bidang ekonomi ASEAN. Ada 5, diantaranya anak-anak sambil disimak ya. Yang pertama, memperbesar peluang lapangan kerja. Ini jelas kayak pariwisata tadi. Dengan adanya pariwisata pasti banyak warung-warung, tempat makan, restoran. Lalu ada lagi ini, pemandu wisata. Lalu ada juga yang menyewakan jasa penginapan. Dengan begitu, lapangan pekerjaan semakin banyak. Yang kedua, meningkatkan devisa negara. Misalnya ada turis yang berkunjung ke Indonesia, maka pendapatan negara juga akan meningkat. Yang ketiga, memperluas pasar hasil industri. Ini jelas sekali anak-anak. Misalnya begini, Indonesia itu punya hasil sumber daya alam yang banyak ya, misalnya kelapa sawit, lalu karet. Nah, itu kalau kita punya teman untuk kerjasama, kita bisa menitipkan atau mempromosikan barang-barang industri kita ke negaranya. Lalu yang keempat, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya alam. Nah, ini seperti ini contohnya. Misalnya Indonesia itu kan kaya akan hasil lautnya. Ikannya melimpah, tetapi kalau diolahnya hanya dikeringkan atau diasinkan atau diasap, itu kan harga jualnya sedikit. Berbeda kalau dikaleng, lalu dibuat sarden, lalu diekspor, harga jualnya akan meningkat. Yang kelima, memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jelas ini seperti tadi Haidar dan Puput ya, kita
bisa makan kurma meskipun negara kita tidak menghasilkan kurma. Ini memenuhi kebutuhan dalam negeri melalui kegiatan impor. Nah, anak-anak, supaya belajarnya semakin seru, kita belajar berkelompok ya. Bu Guru sudah membagi kelompok seperti ini. Ada kelompok 1, 2, dan 3. Sekarang anak-anak berpindah tempat, duduk bersama kelompoknya. Apakah sudah? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kelompok. Bu Guru bagikan LKPD-nya per kelompok. Mari ketua kelompok bisa mengambil LKPD ke depan kelas. Semuanya Iya, sudah Bu. Sudah dapat, Bu. Oke. Nah, anak-anak, kerjasama ekonomi itu punya satu tujuan utama, yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara anggotanya. Kalau ekonominya ASEAN berarti ya yang ditingkatkan ekonomi negara-negara di ASEAN. ASEAN. Ya, lalu seperti apa contoh kerjasamanya? Contoh nyatanya seperti apa? Sambil kalian menyimak LKPD, Bu Guru akan memutarkan bentuk nyata kerjasama ekonomi di ASEAN. Disimak ya. Iya, Bentuk Bu. kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. ASEAN, promosi ASEAN. Walaupun ASEAN negara anggota ASEAN dalam proyek industri, tugas negara ASEAN di bidang ekonomi. Nah, itu tadi bentuk-bentuk nyata kegiatan ekonomi di ASEAN anak-anak. Sekarang sambil kalian cermati LKPD-nya. Di situ ada LKPD 1 dan 2. Keduanya dikerjakan secara berkelompok dan sudah ada petunjuknya. Dari video yang kalian amati tadi, itu menjadi sumber untuk mengerjakan LKPD. Silahkan anak-anak kerjakan bersama kelompok. Bu Guru beri waktu 5 menit ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Jika ada kesulitan, anak-anak tanya ke Bu Guru. Apakah sudah? Sudah, Ibu. Sekarang kelompok mana yang ingin mempresentasikan LKPD yang pertama tentang manfaat kerjasama ASEAN di bidang ekonomi? Oh, saya, Bu. Oh, kelompok 1 ya, Haidar ya? Iya, Bu. Oke, Bu Guru bantu untuk menayangkan ya, supaya teman-teman lebih jelas. Silakan Iya, Haidar. Bu. Ya, saya mewakili kelompok 1 ya, Bu. Yang Ya. pertama, manfaat kerjasama ekonomi di ASEAN. 1. Memenuhi kebutuhan dalam negeri. 2. Meningkatkan pendapatan negara. 3. Memperluas lapangan kerja. Wah, lengkap sekali. Kelompok lain bagaimana? Apakah ada jawaban yang berbeda? Sama, Sama, Bu. Sama, Bu. Hebat. Kita beri tepuk tangan untuk Haidar mewakili kelompok 1 dong yang sudah berani presentasi. Selanjutnya untuk LKPD 2. Siapa Saya, berani? Bu. Kelompok 2, Bu. Oke, kelompok 2. Silakan, ini LKPD-nya membuat peta konsep ya. Ini Cornelia ya? Iya, Bu. Oke, Cornelia, Bu Guru bantu tayangkan. Silakan dipresentasikan. Oke, Bu, saya Cornelia mewakili presentasi kelompok 2. Nah, di sini ada manfaat-manfaatnya. Di sini ada kerjasama ASEAN bidang ekonomi, ada industri, ada cadangan pangan, perdagangan bebas, ekonomi pariwisata, dan juga pusat promosi ASEAN, Bu. Oke, lihat, perhatikan anak-anak peta pikiran dari kelompok 2 ya, ini yang betul ya. Ini lengkap sekali ya, ada contohnya, ada manfaatnya, lalu panah-panahnya ini juga sistematis, bagus sekali. Kita beri tepuk tangannya untuk kelompok 2 yang sudah mengerjakan tugas dengan baik, hebat. Oke, anak-anak, tadi LKPD 1 dan 2 sudah diselesaikan dengan baik. Apakah ada pertanyaan? Tidak ada, Ibu. Ada, baik. Bu Guru akan lanjutkan ya, tapi kita ice breaking dulu supaya lebih semangat anak-anak. Ini ada sebuah lagu tentang ASEAN, anak-anak, menggunakan lirik Balonku. Lagu ini dinyanyikan oleh seorang diva, dinyanyikan ulang oleh seorang diva yang suaranya tuh merdu sekali. Jadi nanti akan menambah semangat kalian pokoknya. Harus ikut nyanyi. Siap?
Siap. Yuk. Organisasi ASEAN 8 Agustus Pendirinya suara Ya, dor. Bagus sekali ya. Oke anak-anak, tadi kita sudah mengenal bentuk-bentuk kerjasama ASEAN. Banggakah kamu sebagai warga Indonesia yang menjadi bagian dari organisasi ASEAN? Bangga, Ya, Bu. bangga, Bu. Bangga, Bu. Ya, kenapa bangga? Karena negara ASEAN itu kaya dengan sumber daya, kayak apa lagi? Saya dengan wisata, Punya dengan wisata, budayanya juga. Selain itu, gayanya, makanannya. oh iya makanannya. Nah, masing-masing negara di ASEAN itu juga punya keunikan anak-anak, sehingga menarik untuk dipelajari. Nah, kita bisa mempelajari lebih banyak melalui banyak sumber. Salah satunya dengan buku-buku, tetapi tidak hanya dari buku paket. Harus lebih dikembangkan ya, cari buku-buku lain. Salah satunya buku bacaan tentang ASEAN. Ini perlu harus membeli anak-anak. Kita bisa. Nah, kalau meminjam buku itu biasanya di mana? Perpustakaan. Tapi kalau kita mau meminjam buku di perpustakaan, kita harus menjadi anggota terlebih dahulu. Nah, untuk bisa menjadi anggota, kita harus mendaftar dulu. Saat mendaftar, biasanya kita akan diminta untuk mengisi formulir. Apa itu formulir ya? Kita pelajari sekalian nih, formulir itu apa. Nah, ini anak-anak. Formulir adalah lembaran kertas yang berisi beberapa pertanyaan yang harus diisi. Tapi mengisinya itu harus sesuai dengan identitas dan data-data yang sebenarnya. Tidak boleh dikarang-karang, misalnya lahirnya di Malang, ya tulisnya di Malang. Jangan di mana ya, jangan di Jepang gitu ya, harus sesuai. Misalnya lagi, kalau berat badannya 60 kilo, ya sudah diisinya harus 60, jangan diisi 45. Nanti kalau sudah jadi anggota, misalnya dapat pembagian seragam, jadinya kekecilan kan, rugi sendiri karena datanya tidak sesuai. Nah, ini adalah struktur teks formulir. Ada 4, yang pertama kepala, isinya nama lembaga, alamat, telepon lembaganya. Yang kedua adalah instruksi. Ini memuat tata cara pengisian formulir. Yang ketiga yaitu badan. Isinya ini data-data yang harus diisi. Nama, alamat, tempat tanggal lahir, dan yang lainnya ya. Lalu yang keempat adalah penutup. Ini berisi tempat dan tanggal pengisian formulir, serta nama lengkap dan tanda tangan. Ini contohnya anak-anak. Di sini ada sebuah teks formulir pendaftaran. Bagian kepala itu yang mana? Yang ini, yang atas ya. Mulai dari alamat sampai nama lembaganya. Lalu bagian instruksi itu ada di dalam garis yang merah ini. Ini syarat mengisinya. Lalu bagian badan ini berisi data-data. Yang terakhir ada penutup. Di sini ada tempat, tanggal, lalu nama dan tanda tangan pengisi. Nah, ini contoh yang terisi anak-anak ya. Ini ada anak namanya Reza Brilatin. Dia akan mendaftar sebagai anggota perpustakaan Leloledung. Nah, ini dia menuliskan, mengisinya disesuaikan dengan syarat atau instruksinya. Di sini formulir ini diisi sendiri oleh calon anggota atau orang tua calon anggota.
Yang kedua, usia pendaftar minimal 5 tahun. Selanjutnya, isilah dengan huruf kapital. Nah, ini si Resa ini sudah mengisi dengan tepat ya. Hurufnya kapital semua. Lalu dilihat dari tanggal lahirnya, dia usianya juga sudah lebih dari 5 tahun. Nah, sampai di sini ada pertanyaan anak-anak, mungkin ada yang bingung terkait pengisian ini? Tidak, Tidak, Bu. Bu. Sudah paham, Bu. Tinggal daftar. Nah, kalau sudah paham, kita cek yuk sampai di mana pemahaman kalian. Kita cek dengan cara main puzzle. Di sini Bu Guru punya puzzle anak-anak. Kita geser ya. Nah, apakah kelihatan puzzle Bu Guru? Sudah, Bu. Ya, Ini kelihatan. puzzle-nya itu acak. Anak nanti satu persatu kelompok maju diurutkan. Ini bisa dibongkar pasang ya. Mana urutannya dan bagian-bagiannya. Oke, siap. Nanti Bu Guru hitung dengan timer kelompok yang paling cepat nanti siapa. Paham ya? Kita mulai Iya, dari Bu. kelompok 1. Ayo, ayo. Oke, kelompok 2. Ayo. Kelompok 3. Ayo. Sudah semuanya. Dan ternyata semuanya tidak ada yang salah. Semuanya benar. Semuanya sudah paham. Keren pokoknya muridnya Bu Ares. Oke, selanjutnya karena kalian sudah paham, Bu Guru akan memberikan materi tambahan berupa jenis teks formulir anak-anak. Siapa tahu kalian itu sudah pernah mengisi jenis teks ini tapi tidak tahu namanya. Di sini ada formulir pendaftaran gunanya untuk mengikuti suatu kegiatan. Lalu ada lagi wesel pos, ini gunanya untuk mengirim uang. Selanjutnya ada kartu anggota, ini untuk menjadi anggota organisasi atau kelompok. Lalu ada kartu pos, ini untuk mengirim surat tanpa amplop. Ada juga daftar riwayat hidup, berisi identitas dan pengalaman seseorang. Lalu ada slip menabung, ini untuk menyetor uang atau menjadi arsip bank. Nah, anak-anak, apakah ada pertanyaan terkait jenis teks formulir? Tidak, Bu. Ada. Oke, kalau begitu kita lanjut. Perhatikan kembali LKPD yang tadi Bu Guru bagikan ya. LKPD 3 dan 4. Di situ ada 2 LKPD lagi. Yang ketiga, LKPD-nya dikerjakan secara berkelompok. Sedangkan yang terakhir dikerjakan secara mandiri. Bu Guru beri waktu 5 menit saja. Silahkan mengerjakan. Jika ada kesulitan, bertanya pada siapa? Ada Google. Jika ada kesulitan, bertanya pada Bu Guru. Oke, silahkan mengerjakan. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, Bu. Siapa yang mau mempresentasikan untuk LKPD ketiga? Saya, Bu. Oke, silakan. Ada juga ya menganalisis contoh teks formulir. Oke, Ya, Bu. Bu Guru akan bantu tampilkan. Silakan dipresentasikan. Hasil analisis kelompok kami yang satu, pertama, tes formulir tersebut adalah tes formulir pendaftaran kegiatan ekstrakurikuler. Kedua, terdiri dari struktur kepala, instruksi, badan. Dan ketiga, teks formulir tersebut belum lengkap karena belum ada bagian penutup berupa tempat dan tanggal pengisian formulir, nama lengkap, dan tanda tangan. Sudah, Bu Guru? Oke, lengkap sekali, Puput. Terima kasih. Untuk kelompok lain bagaimana? Apakah ada perbedaan jawaban dengan kelompok 3? Sama, Tidak, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Pintar ya, semuanya jawabannya sama. Untuk LKPD, kita beri tepuk tangan dulu dong buat Puput. Ya, dengan lengkap. Kita lanjut ke LKPD yang terakhir, anak-anak. Siapa mau mencoba mempresentasikan? Saya Bu. Kerja mandiri ya, oke. Lilin ya.
Oke, Lilin silahkan dibaca hasil pengisiannya. Baik, Bu, saya mau menampilkan pendaftaran kelas mendongeng Loledung. Nama lengkap siswa Lilin Anissa Putri, tanggal lahir 10 Juli 2010, nama ayah Agus Tanto, dan lain-lainnya. Sudah, Bu? Oke, sudah lengkap ya Lilin ya? Iya, Bu. Oke, terima kasih anak-anak. Apa kalian mengalami kesulitan dalam mengisi ini? Enggak, Bu. Tidak bisa. Baik, kalau begitu tadi semua kelompok sudah maju. Akan menentukan kelompok terbaik. Siapa ya? Zreng. Ini dia. Kelompok terbaik itu pada kelompok 2. Tepuk tangan. Hore. Lalu untuk tugas mandiri terbaik itu kepada Lilin. Yeay. Nanti kalian bisa ambil voucher jajan ya. Di kantin sekolah satu anaknya 3 Alhamdulillah. Kelompok lain Bu Guru juga punya hadiah ini. Stiker nanti bisa ditempel di baju ya supaya tahu kalau kalian anak-anak yang hebat. Terima kasih, Bu. Nah, anak-anak, karena kalian semua sudah mempelajari dua tujuan pembelajaran hari ini, sudah berlatih juga melalui LPPD, sekarang guru akan membagikan soal evaluasi. Soal ini harus dikerjakan secara mandiri. Bu Guru bagikan satu persatu ya. Silahkan langsung dikerjakan sesuai duduknya. Waktunya 5 menit saja. Sudah, Bu. Sudah? Ya, Bu. Baik, silakan ke depan di meja Bu Guru. Semuanya sudah kembali duduk di bangkunya? Sudah. Bu. Baik. Mari kita simpulkan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Apa saja anak-anak? Kerjasama ASEAN. Kerjasama ASEAN, pintar Puput, apa lagi? Mengisi formulir, Bu. Cara mengisi formulir. Terus apa lagi? Jenis-jenis teks formulir. Apakah kalian mengalami kesulitan tadi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oh, bisa saling membantu. Nah, anak-anak, bagaimana perasaan kalian selama pembelajaran hari ini? Menyenangkan sekali, Bu. Tenang, Bu. Menyenangkan, Bu. Diajak Apakah berpetualang. ada yang Tidak, Tidak, Bu. Tidak ada, Tidak. Bu. Bersemangat, belajarnya enak. Oke, bagaimanakah suasana pembelajaran hari ini? Apakah menegangkan atau seru? Menyenangkan, Bu. Menyenangkan sekali. Kalau begitu besok belajarnya juga tetap semangat ya. Ya, Bu. Siap, Bu. Kita akan belajar tentang wirausaha di tema selanjutnya anak-anak. Persiapkan diri kalian, boleh belajar dulu dari rumah. Bu Guru akhiri untuk pertemuan hari ini. Sebelum Bu Guru tutup, Ardina kembali memimpin doa teman-teman ya. Ya, Bu Guru. Silakan. Ayo teman-teman, sebelum kita pulang, kita doa dulu ya. Berdoa, dimulai. Selesai. Baik, terima kasih. Cukup sekian anak-anak. Apabila ada kesalahan dan kekurangan Bu Guru, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Stres. 1 jam 10 menit. Panas sekali, Bu. Soalnya ke Jogja dulu, Bu. Semua wangi Bu. Itu karena nakes, Bu. Saya jadi sama. Oke, saya masukkan ini. Monggo, masukkannya untuk Bu Ares. Bu Ares nanti kalau simpan videonya lebih lama, tunggu dulu ya Bu Ares ya. Yang penting sudah tampil, sudah lega, Bu. Selfie ya, masukkan untuk Bu Ares.
Iya, Bu Selvi. Sudah bagus, gesturnya saya suka. Kemudian interaksi dengan siswanya juga bagus. Dan terutama rewardnya sangat inovatif ya rewardnya. Bisa dicontoh, bisa diterapkan nanti saya di sekolah. Dan saya contoh ya. Terima kasih inspirasinya. Terima kasih, Ibu. Oke, Bu Selvi. Bu Ares, kalau dari saya manajemen waktunya aja. Kalau yang lainnya tadi sudah bagus. Saking semangatnya Bu Ares berdua GP. Kayaknya tuh cepet banget loh. Kalau tampil tuh kayaknya cepet banget, ternyata lama ya. Nanti di manajemen waktu untuk UKIN ya Bu ya, saya beneran Bu Ares nanti potong loh nanti. Bener-bener di Iya, stop. Bu. Itu di stop sebelum. Memang kalau sudah waktu bisa stop gitu. Baik, Bu. Itu ya Bu Ares ya. Oke, terima kasih Bu Ares. Terima kasih, Ibu.